Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi dan keadaan manusia ketika digiring di padang mahsyar menuju tahapan selanjutnya itu banyak kondisi. Hari ini kita akan bahas 6 kondisi, tapi karena ini menyangkut tentang akhirat, jangan sampai terkesan apa yang kita sampaikan dalam majelis ilmu ini sebagai satu kisah yang disebut dengan kisah Israiliyat. Maka kita disclaimer dulu, kita sampaikan referensi yang kita pakai pagi ini. Kitab yang kita jadikan referensi pagi ini, mungkin ada di antara jamaah yang ingin memvalidasi nantinya, silakan. Yang pertama adalah kitab yang ditulis oleh ulama Sayyid Husain Affani, Sayyid Husain Affani, yang berjudul Al-Jaza min Jinsil Amal. Itu referensi yang pertama, bahwa balasan itu tergantung kepada amalnya. Referensi yang kedua yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, Al-Silsilah As-Sahihah. Ini tentang hadis sahih. Yang ketiga yang ditulis oleh Syekh As-Subhani yang berjudul At-Tahzir min Su'il Khatimah, peringatan dan nasihat agar tidak jatuh kepada su'ul khatimah, akhir yang buruk. Dan yang terakhir yang ditulis oleh ulama Hani Al-Hajj yang berjudul Nihayah Az-Zalimin, Nihayatul Zalimin, akhir kehidupan orang-orang yang berlaku zalim. Jadi yang kita sampaikan tentang padang mahsyar pada pertemuan ini bukan kisah Israiliyat. Nah, banyak informasi tentang akhirat ini versinya banyak, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita berbicara berdasarkan hawa nafsu masing-masing, karena itu nanti akan menyesatkan, informasi yang menyesatkan. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita masuk kepada pembahasan kita bagaimana bentuk dan rupa manusia ketika Allah bangkitkan kelak dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mereka berbaris menuju tahapan selanjutnya setelah dikumpulkan di padang mahsyar. Yang pertama, ala suratil qiradah, manusia yang berbentuk kera. Siapakah mereka manusia yang berbentuk kera kelak di padang mahsyar? Minhum al-qattar, atau yang disebut dengan istilah lain an-namma, orang yang suka fitnah dan adu domba selama hidupnya di dunia. Apa sih adu domba itu? Para ulama mendefinisikan adu domba itu naqlul khabari min ahadin ilal akhar biqasdi ifsadin, memindahkan satu berita dari orang ke orang lain dengan tujuan merusak. Itu adu domba tuh, Pak. Memindahkan satu berita dari satu orang ke orang lain dengan tujuan merusak. Yang kedua, ala suratil khanazir. Khanazir itu jamak dari khinzir. Khinzir itu bab 1. Ada jenis manusia kelak di akhirat yang dibangkitkan Allah di padang mahsyar seperti bab 1.
Gak enak ngomongnya. Bab 2 udah lewat. Ini bab 1 aja, bab 1. Silakan diterjemahkan. B, A, B, kemudian I. Ala suratil khanajir man hum ala suratil khanajir aqlas suhti wal haram. Orang yang suka makan haram. Babi kan karakternya begitu. Kalau antum pernah lihat kandang babi, yang sudah pernah lihat, yang pernah lihat, kalau mau lihat datanglah ke Tapanuli Utara, banyak amat kandang babi itu. Itu kandang babi itu kalau dibersihkan babinya nggak betah tuh. Itu kandangnya kalau bersih gitu, itu nggak betah babinya. Justru babinya betah kalau kandangnya kotor. Memang babi itu karakternya begitu. Ada yang baik dia cari yang nggak baik. Ada yang halal dia cari yang haram. Gak cukup bagi dia yang halal. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mankusun. Mankusun itu adalah arjuluhum a'lahum wa wujuhuhum yushabu. Ada orang yang kelak dibangkitkan Allah di akhirat dalam kondisi terbalik. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Siapakah mereka? Aklatur riba. Orang yang suka makan riba selama hidupnya di dunia. Kenapa Allah balik seperti itu? Mukibban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Dalam Quran surat Al-Mulk. Kenapa dibalik begitu? Karena Allah sudah tegas dalam Al-Quran mengatakan wa ahallullahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Yang Allah haramkan dia halalkan, yang Allah halalkan malah dia haramkan. Ada unsur taghyirul hukmi, merubah hukum Allah. Yang keempat, ikhwatal iman yang Allah muliakan, wa umyun yataraddun, buta dan tersungkur ke tanah. Allah bangkitkan, Allah kumpulkan di padang mahsyar manusia dalam kondisi buta dan tersungkur ke tanah. Merekalah yang disebut dengan istilah yajuruna fil hukmi, yang Allah titipkan amanah di pundaknya, tapi mereka berkhianat terhadap amanah tersebut. Atau dalam istilah mudahnya, pemimpin yang zalim. Nah, kalau disebut pemimpin jangan selalu berpikir yang formal. Kita semua ini pemimpin. Kullukum ra'in, semua kita ini pemimpin, cuma skalanya berbeda. Ada yang kepemimpinannya rakyatnya cuma dirinya sendiri, ada yang skalanya lebih besar. Yang jelas semua kita pemimpin. Yang terakhir, ada yang Allah bangkitkan dalam kondisi summum bukmun la yaqilu. Summum bukmun umyum fahum la yaqilu. Buta, tuli, bisu, dan akalnya hilang. Jadi orang buta, bisu, tuli, gila, karena nggak punya akal. Siapakah mereka? Yang jabuna bi a'malihim. Mereka yang membangga-banggakan amalnya. Ini karakter iblis kan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-12 itu. Kenapa dia nggak mau diperintahkan sujud kepada Adam? Kata iblis,
ana khairun minhu. Saya kan lebih baik dari Adam. Jadi iblis merasa lebih baik dari Adam. Kata kuncinya adalah sifat merasa. Hati-hati dengan sifat merasa. Usikum wa nafsi. Kita saling mengingatkan ikhwatal iman. Merasa lebih baik daripada Adam. Makanya dia nggak mau sujud. Manusia ini kan banyak yang begitu. Banyak yang merasa kuat, padahal hakikatnya mah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.